ngikutin dari awal gitu karena nonton trailernya gitu. Dan kalau misalnya kalian juga punya segudang pertanyaan untuk Michelle maupun Denira gitu tentang karakter mereka ya atau tentang film seputar film Cupcake untuk Rain, kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Kalau misalnya sempet gue baca, bakal gue tanyain ke mereka, oke? So gue bakal coba undang lagi, masih belum ada. Nah, oke, sini Michelle-nya udah. Kita coba ya. Sekaligus kita nungguin untuk Denira juga join. Dan buat teman-teman yang udah join, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah ya kalau kalian demen. Halo Michelle, sorry banget ya tadi ada masalah teknis seperti biasa. Seperti biasa. Iya, gitu emang agak agak lain ya koneksi di sini nih. Oke, ini gue undang Denira dulu ya. Oke, ini tapi suara sama gambarnya aku juga aman ya? Aman. Oke, Denira udah join. Halo Denira, sorry ya tadi ada masalah teknis. Iya. Seperti biasa lah ya, gitu koneksi di negara kita ini. Oke, balik lagi. Tadi tuh gue sempet pengen nanyain. Ini kan ceritanya di Cupcake untuk Rain itu kalian menjalankan bisnis juga gitu. Lebih tepatnya bisnis cupcake gitu kan. Nah, sebelum kalian bermain di series ini, kalian tuh sempat melakukan riset nggak sih? Kayak riset untuk ngebangun bisnis tuh kayak gimana, apalagi menjalankannya bareng sama teman-teman sendiri gitu kan. Terus konflik apa aja nih kira-kira yang bakal ada? Itu kan sempat ngelakuin riset gitu nggak? Untuk melakukan riset sendiri, waktu itu mungkin banyak brief yang udah disampaikan ke kita dan sesuai sama kebutuhan proses syutingnya sendiri. Jadi untuk riset turun langsung terjun itu nggak ada waktunya nih, nggak ada kesempatan untuk kita workshop waktu itu. Oke. Iya sih, benar-benar. Berarti benar-benar. Silakan coba. Iya, soalnya kalau ngelihat Mariana sama Renata tipe yang kayak clueless juga untuk bisnis, apalagi Mariana ngirimnya masih pakai sepeda kan. Jadi maksudnya nggak begitu yang kalau aku lihat nggak begitu yang profesional banget gitu. Oke. Dikit-dikit lah ngobrol-ngobrol. Oke. Berarti emang karena keterbatasan waktu lah ya, lebih tepatnya sampai akhirnya untuk kayak workshop atau risetnya tuh mungkin tidak terlalu banyak gitu ya. Berarti based on script aja tuh rata-rata ya? Oke. Betul. Jadi so far tuh workshop dan reading kita itu sesuai sama kebutuhan proses skenario itu sendiri aja. Kita nggak ada kesempatan untuk kayak bener-bener mendalami gitu atau benar-benar terjun nih ke bidang yang akan kita lakukan. Sebenarnya enggak sih, memang semuanya itu sesuai banget sama apa yang dibutuhin aja sama sutradaranya. Oke. Nah ini juga poin menarik ya gitu kan. Jadi ketika gue nonton kayak trailernya gitu kan, trailer yang paling pertama, terus yang kalau nggak salah kemarin tuh episode 4 gitu ya kalau nggak salah yang kemarin baru keluar tuh. Nah itu tuh kan tempatnya ini bisa dibilang visualnya lah, secara visual itu colorful, terus juga lucu gitu untuk kayak remaja-remaja gitu atau anak-anak muda gitu kayak, wah ini seru juga nih tempatnya kan, lucu-lucu gimana gitu. Itu kalau boleh tahu syutingnya di mana sih untuk series Cupcake untuk Rain ini? Gimana sister? Ya, udah gitu ada sempat di Bandung juga kan, di Depok, terus di Meikarta, Bekasi. Paling challenging kalau buat aku, ini padahal belum ditanya ya kak, cuman paling challenging buat aku di Meikarta yang di Bekasi. Meikarta, oke. Ada Depok juga ya kak? Oh ada Depok juga? Oh iya. oke. Betul, ada di Depok, terus di Meikarta banyak banget. Paling banyak tuh mungkin di Meikarta ya, karena kita bisa lebih eksplor di situ karena memang tempatnya kan belum terlalu ramai ya, dan pada saat itu juga masih super ketat banget prokes, jadi emang kita harus cari tempat yang lumayan kayak semi bubble isolate gitu kan. Jadi menurutku that's why kenapa bisa layarnya super berwarna-warni, karena emang kita bisa eksplor tempat dan setnya banget-bangetan gitu. Yes. Oke. Nah tadi kan Denira sempat mention kalau misalnya yang di Meikarta itu lebih challenging ya. Emang challengingnya kenapa coba? Iya, soalnya waktu itu kan akhir tahun ya. Jadi waktu itu tuh cuacanya tuh bisa dibilang hujan,
terus panas, hujan, panas lagi. Sementara di Meikarta itu kita syuting itu kebanyakan outdoor ya Kak, dan ya lumayan agak PR sih gitu. Tapi ya semua teratasi lah karena kekompakan tim dan juga ya. Semuanya gitu. Berarti bisa dibilang syutingnya itu tahun kemarin sebenarnya. Betul. Jadi iya. Ya, oke. Gimana? Iya, syutingnya tuh tahun kemarin. Jadi emang yang pas di Meikarta itu selesai take masuk mobil. Jadi soalnya nggak ada tempat kan, nggak ada kayak spot emang buat pemain yang ngumpul atau gimana. Jadi kayak emang selesai take masuk mobil, nyalain AC. Emang yang karena tuh dari pagi banget sampai malam banget syutingnya. Jadi emang bener-bener super challenging, apalagi kita di tengah-tengah puasa. Itu berarti di situ sisi challenging ya. Ya. Apalagi soalnya ya bener sih kalau misalnya tadi dimensinya kayak habis hujan panas, terus juga kalian kayak habis syuting langsung masuk mobil nyalain AC. Itu kan sebenarnya suhu ya, ngaruh ke suhu gitu kan, ke kondisi tubuh juga itu pasti sangat ngaruh banget gitu. Berarti bisa dibilang titik challenging-nya adalah di mana kalian juga harus ngejaga kondisi kalian buat tetap prima gitu ya. Tetap fit lah lebih tepatnya. Oke. Nah, kalau misalnya nih problem dari karakter kalian masing-masing itu sebenarnya apa sih gitu? Apakah si Mariana ini problemnya cuma di seputar bisnis aja gitu? Dianira nih problemnya harus ngatasin buat si Mariana yang agak clumsy atau gimana gitu? Itu gimana sih problemnya? Mariana kompleks ya, silakan. Problem karakter. Iya. Mariana super kompleks dari persahabatan, keluarga, bisnis, semuanya ada tuh di otaknya Mariana. Bener-bener apa ya, kalau bisa dibilang tidak linear sekali masalahnya, itu bener-bener numpuk. Jadi selesai satu ada obstacle satu lagi. Walaupun kita bisa dibilang film yang web series yang sangat mudah dinikmati, ceritanya juga mudah diikuti, tapi di satu sisi konflik-konflik masalahnya itu memang sangat relatable banget terjadi di tengah-tengah masyarakat, tapi tetap aja yang ngalamin sendiri itu berat kan, kayak berat banget. Aku sendiri tuh merasa kayak aduh, syutingnya itu kayak menguras emosi banget ya. Kita diem pun rasanya penuh banyak rasa aja yang ada di dada gitu, kayak pengen diomongin gitu rasanya, jadi kebawa. Berarti bisa dibilang cukup problematik ya karakter Mariana ini ya. Bener, di balik keceriaannya itu, wow. Berarti bisa dibilang karakter Mariana ini kayak orang yang selalu terlihat baik-baik saja, terlalu ceria, justru menyimpan perasaan luka kali ya, menyimpan luka yang sangat besar sebenarnya ya. Di balik semua sifat ceria. Luka ya, beban ya. Beban yang harus beban ya. Iya, betul. Beban dan pressure aja menurutku. Berat banget ya Mariana, untung ada Renata ya. Nah, kalau Renata tuh problemnya apa tuh? Sampai Renata tuh apa ya? Renata tuh bawaan hidupnya tuh kayaknya fine-fine aja. Dia juga kan, maksudnya dia juga punya toko nail art gitu. Dan ya selalu kemana-mana sama Mariana. Jadi bisa dibilang Mariana tuh ya berbaginya ceritanya sama Renata gitu. Tapi ternyata nggak semuanya yang diceritain Mariana ke Renata. Masih ada lagi tuh konflik-konflik yang Renata belum tahu sebenarnya gitu. Terus yang tadi aku bilang juga karakter Renata ini sebenarnya terbuka, tapi dia menyimpan sesuatu yang Awan sama Mariana nggak tahu gitu. Nanti kan di episode 4 yang udah nonton atau belum nonton mungkin pasti nanti bakal nonton deh episode 4 gimana ternyata Renata itu punya rahasia yang ternyata bisa bikin persahabatannya ya gitu. Itulah ya. nyaris tapi itu. Udah di ujung jurang tuh. Hidupnya Renata tuh tidak seberat Mariana ya. Yang jelas kan Renata tuh sangat berkecukupan. Dia itu lebih ke angelnya aja buat Mariana. Emang perinya aja lah, ibu perinya aja deh yang selalu menolong dan selalu ini. Karena hidupnya terlalu ringan, jadi justru dia malah mencari masalah gitu loh. Dia membutuhkan masalah di hidupnya si Renata ini. Berarti kalau juga ya. Mariana nih udah penuh masalah, kalau Renata ini justru nyari masalah dan masalahnya dibebanin juga nggak tuh ke Mariana? Nyari, dia lebih mencari. Lebih mencari aja.
bukan ngebebani lagi. Kalau bisa setengah dipikul Renata, setengah dipikul deh. Oke. Bener-bener Mariana Renata. Oke, tadi juga kan sempat di-mention kalau misalnya series ini tuh bisa bilang effortless lah untuk kita menikmatinya gitu kan. Dan gue setuju gitu karena ceritanya dari trailernya aja tuh kita udah mulai dapat gitu kayak rasa-rasa oh ini ceritanya pasti kurang lebih kayak begini gitu. Dan kita emang gak perlu dituntut ya untuk mikir berat banget gitu kan untuk bisa menikmati serinya. Nah, cuma kalau menurut kalian seri-series yang tipikalnya ringan seperti ini dan effortless gitu untuk menikmatinya gitu. Itu sebenarnya udah terlalu banyak di Indonesia kah atau justru masih sangat kurang gitu? Kalau menurut kalian? Menurutku apa ya? Semua cerita itu punya ranahnya masing-masing ya dan punya kisahnya masing-masing untuk diceritakan. Jadi berat atau tidaknya itu tergantung pandangan si penonton itu sendiri gitu. Karena kan setiap penonton punya favorit genre-nya masing-masing juga. Jadi aku nggak bisa bilang kalau cukup banyak, oh kurang banyak, makanya kita bikin gitu. Tidak sih menurutku, karena memang semua cerita tuh punya khasnya masing-masing aja untuk diceritakan gitu. Jadi menurutku ini cukup worth it ditonton. Banget. Nggak cuman easy to watch, terus ceritanya santai, tapi juga kita itu banyak masukin sedikit tidaknya apa ya? Seperti campaign anti bullying. Jadi sebagai remaja zaman sekarang tuh nggak usah takut untuk mulai berbisnis sejak dini. Banyak hal-hal yang kita masukkan dalam cerita Cupcake ini. Jadi menurutku semuanya juga wajib ditonton. Apalagi kan karya anak bangsa harus ditonton. Jadi jangan tonton series luar negeri aja. Kita punya banyak macam loh. Betul. Bangga ini series luar mulu ya. Padahal di Indonesia udah banyak yang produksi. Asli. Betul. Dan gak kalah bagus-bagus banget loh. Nah, cuma ini menariknya ya. Tadi kan bilang kalau misalnya Cupcake untuk Fame itu menyelipkan lah kayak isu-isu kayak, atau bisa bilang menyelipkan kayak campaign anti bullying. Dan itu sebenarnya sempat kesorot di trailer yang paling pertama juga tuh. Yang di Cupcake-nya Mariana yang kecil tuh kan ada tuh tulisannya bullying is boring gitu. Bener, nah berarti sebenarnya bullying is boring. Iya betul. Iya kan? Iya. Berarti itu bisa dibilang salah satu topik juga sih. Oke. Jadi saya bilang series ini tuh mengangkat isu-isu yang emang lagi rame ya di kalangan anak muda ya. Kayak dan salah satunya si bullying itu berarti ya. Oh iya banget. Karena bullying itu tuh tidak hanya di spesifikasi umur ya. Sudah terjadi tuh bahkan ke anak-anak kecil banget. Jadi menurutku edukasi itu harus sejak dini. Kalau bullying itu bukan hal main-main loh. Itu bahkan bisa merenggut nyawa gitu. Jadi memang salah satu campaign kita tuh memang kayak jangan anggap remeh sekecil apapun bullying itu. Itu salah satunya sih. Iya, aku aja worry banget sekarang tuh kok orang-orang tuh kayak gampang banget nyakitin hati orang lain tanpa mikir kayak dia nggak dendam sama gue satu hari nanti, atau dia nggak mikir kayak karma atau dosa gitu, kayak kenapa apakah dari lingkungannya ataukah dari apa. Makanya dari sini kita juga pengen bantu edukasi nih buat orang-orang yang sempat nonton Cupcake untuk Rain ini untuk ngingetin juga kayak sekedar cuma bilang kayak ih gendutan deh, itu kayaknya nggak perlu deh menurutku. Betul. Kurangin deh karena gitu. Buat sebagian orang juga hal itu juga jadi hal yang biasa kan, padahal itu sebenarnya cuma basa-basi atau apa, tapi ternyata itu mereka nggak tahu kalau itu ngefek untuk kesehatan mentalnya juga gitu. Betul. Dan lebih tepatnya kayak karena kita juga tidak tahu ya, maksudnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan gitu, tindakan kita mungkin saja itu bisa berpengaruh sangat besar gitu terhadap mereka gitu. Bisa memberikan pengaruh, entah itu pengaruh yang baik, amit-amit jangan pengaruh yang buruk gitu kan. Oke, berarti itu deh. Untuk teman-teman yang join di Kapan Lagi On Air, jangan lupa untuk nonton Cupcake untuk Rain ya. Gitu. Karena series ini sebenarnya effortless gitu untuk dinikmati gitu kan. Kalian nggak perlu repot-repot mikir ini kenapa orang ini begini gitu kan. Kenapa Mariana sampai reckless seperti ini gitu. Betul. Apalagi dari visualnya aja itu sebenarnya udah memanjakan mata banget gitu. Gak kalah lah sama series yang mungkin bisa dibilang
dari negara Asia yang sana gitu kan. Sama-sama enjoyable gitu. Yes. Gitu. Nah, kalau untuk yang terakhir nih, yang gue pengen tahu, harapan kalian deh masing-masing dari series Cupcake untuk Rain ini tuh apa sih? Apa tuh, sister? Kalau aku pastinya ya tadi semoga bisa menyadarkan mungkin anak-anak muda, karena kan di sini pasti mayoritas anak-anak muda juga nonton ya gitu. Menyadarkan kalau bullying itu nggak bagus untuk kesehatan mental, dan juga di sisi lainnya kita bisa cuci mata lah, karena kan dari kostumnya, dari ceritanya yang fresh, terus udah gitu pengambilan gambarnya, warna, dan karakter-karakternya berwarna. Jadi ya entertainment tapi mendidik lah gitu. Oke. Kalau untuk dari Michelle, harapannya? Harapannya semoga tidak cuma terhibur ya, nontonnya juga dapatkan pesan-pesan yang kita coba untuk reach, untuk sampaikan para penonton kita, supaya kita tuh apa ya, merangkul usaha-usaha anak muda zaman sekarang. Terus kita juga sebagai generasi baru nggak usah takut untuk menyuarakan pendapat kita, salah satunya campaign anti bullying, terus masalah insecurity-nya anak-anak remaja zaman sekarang gitu. Semoga sampai nih dari karya yang kita buat gitu. Oke. Dan series Cupcake untuk Rain ini udah bisa ditonton di video.com ya, benar ya? Betul. Yes. Betul. Oke. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu ada jam spesifiknya nggak rilis itu per episode-nya? Pokoknya setiap hari Sabtu, ya kayak. Oke. Siap. Oke, berarti untuk teman-teman yang udah join Kapan Lagi On Air, jangan lupa gitu untuk selalu nonton Cupcake untuk Rain di video.com tiap hari Sabtu, bener ya? Gitu. Yes. Oke, jadi thank you banget atas waktunya Michelle Judith dan Denira juga gitu. Terima kasih. Sukses terus dan thank you banget Kapan Lagi pastinya .com. Pasti dong gitu, yoi. Kita justru yang thank you banget karena udah ngeluangin waktunya bareng sama kita, oke? So, sampai berjumpa di judul film atau series berikutnya kali ya, gitu kan. Yes. Sukses terus bersama Cupcake untuk Rain. Jangan lupa nonton. Makasih Terima kasih. Makasih banyak teman-teman yang udah ikutan join. See you. Bye sister. Bye. Dadah. Bye. Oke, thank you Michelle, thank you Denira. Alright. So, itu dia tadi teman-teman obrolan gue bareng sama Michelle Judith dan Denira Wirguna. Jadi gimana? Kalian misalnya yang belum nonton gitu kan, atau misalnya baru tahu malah ada series Cupcake untuk Rain ini, jadi tertarik gak sih? Kalau misalnya gue nih ya, ini tanpa bermaksud lip service atau gimana, ini justru menarik banget karena gitu, dari yang gue tonton di trailernya aja, ini tuh ringan banget, kalian tuh nggak perlu usaha yang berat gitu untuk menikmatinya gitu. Kalian cuma tinggal bikin account di video.com gitu kan, kalian langganan dan kalian udah bisa langsung nonton series Cupcake untuk Rain. Dan nilai plusnya lagi, selain ceritanya yang ringan untuk dinikmati gitu, visualnya ini benar-benar colorful, enjoyable banget, dan kalian pasti suka dengan visualnya, oke? Apalagi pemain-pemain yang berperan di series ini tuh top gitu. Ini udah gak salah pilih. Jadi untuk kalian yang udah berlangganan video.com atau udah nonton bahkan gitu, kalian mungkin bisa gitu ya kasih rekomend gitu ke teman-teman kalian gitu yang belum nonton. Kalau misalnya Cupcake untuk Rain ini udah rilis dan udah bisa dinikmati. Oke teman-teman, dan pastinya juga Cupcake untuk Rain ini punya banyak pesan yang bisa kalian ambil atau bisa kalian terapkan gitu loh di kehidupan kalian sehari-hari. So, itu aja tadi obrolan gue bareng sama Michelle Judith dan Denira Wiraguna gitu. Thank you banget untuk kalian semua yang udah join di Kapan Lagi On Air sore hari ini. Sorry banget sekali lagi untuk masalah teknis yang tadi sempat terjadi di awal gitu. Cuma gue harap kalian tetap bisa enjoy dan kalian juga menikmati obrolan bareng sama Michelle dan Denira juga. Dan jangan lupa juga untuk kalian turn on post notification dari kapanlagi.com karena kalian bisa jadi orang pertama yang tahu gitu, yang selalu update dengan berita-berita seputar dunia entertainment, dan pastinya jadwal Kapan Lagi On Air tuh kapan aja sih, dan siapa aja gitu narasumber yang akan kita ajak ngobrol di Kapan Lagi On Air berikutnya gitu. Oke, so gue Nathan pamit. Sekali lagi thank you untuk semua yang udah join, dan sampai bertemu di Kapan Lagi On Air berikutnya. Bye-bye.